warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayati, guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri 2 Kalahang, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Peserta PPG dalam jabatan tahun 2023 dengan nomor peserta PPG 630951000537 dan nomor peserta ujian 2023634043. Dalam kesempatan ini, saya akan menampilkan video pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Apa ada teman kalian sakit? Tidak. Ibu kehadiran dulu ya. Khadijah, Adit. Ahmad Zulfadli, Asifah, Hadir, Bu. David, Hadir, Bu. Kesya, Hadir, Bu. Hafiz, Hadir, Bu. Fajri, Hadir, Bu. Rahimah Safikri, Hadir, Bu. Rofifah, Hadir, Bu. Ade. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Pelajaran kita tetap semangat dulu ya. Sekarang kita mulai. 1, 2, 3. Takut semangat. Alhamdulillah masih semangat. Sekarang Ibu, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan membaca doa yang akan dipimpin oleh salah satu teman kita. Kepada teman kita Hamza Nizar untuk bisa memimpin membaca doa. Marilah teman-teman kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah membaca doa. Dengan membaca doa, semoga dengan membaca doa kita akan dipermudahkan dalam mempelajari pelajaran hari ini. Semoga kita ditambahkan ilmu pengetahuan. Sebelumnya kita terdahulu minggu lalu sudah mempelajari tentang Asmaul Husna. Yang kita pelajari ada
terakhir bunyinya lakum waliyatin. artinya agamamu, dan agamaku itu agamaku. Jadi kada boleh kita mencampur adukan agama yang Islam dengan Kristen, tidak boleh. Tapi untuk saling menghormati kita dianjurkan. Nah, coba kalian lihat pada gambar. Yang menggunakan peci itu adalah orang Islam. Dan yang tidak ada pecinya itu non-Islam. Karena sudah waktunya sholat, karena azan berbunyi, yang muslim meminta izin kepada temannya untuk mengerjakan ibadah. Maka temannya di samping berkata apa? Ya, temannya mempersilahkan untuk sholat. Itu bentuk dari saling menghormati. Nanti semangat. Sekarang ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran ini, yaitu peserta didik dapat menjelaskan tentang sikap toleransi terhadap orang yang berbeda agama. Kedua, peserta didik dapat menganalisa atau menganalisis tentang sikap toleransi secara berkelompok. Nah, karena kita juga di sini ada yang berbeda agama, maka kita harus saling apa? Menghormati. Nah, coba kalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 4. Bagaimana kabarnya untuk minggu ini? Semoga minggu ini kabarnya semuanya sehat. Ini penjelasannya. Langsung saja kita mulai dengan mengamati gambar. Nikmati momen magicalmu dengan nutrisi susu dari Madrasah Baru Hati. Coba kalian amati gambar di bawah ini. Ini kira-kira gambar apa? Ini adalah gambar dua orang. Ini yang berbeda agama. Nah, orang yang ini kan sudah belajar kelompok ya, belajar bersama. Nah, orang ini itu sudah ada aku izin sholat. Kemudian yang ini menjawab, ya silakan sholat dulu, aku tunggu di sini. Nah, dari percakapan ini berarti yang gambar sebelah kiri ini izin untuk melaksanakan sholat, dan gambar yang sebelah kanan ini mengizinkan temannya untuk melaksanakan sholat, untuk menjalankan ibadah sholat. Ini merupakan gambaran dari menghargai orang yang berbeda agama. Nah, berikutnya tentang menghargai keragaman. Dalam berteman itu kita tidak boleh pilih-pilih. Artinya berteman dengan yang seagama saja, berteman dengan yang sesuku saja, berteman dengan yang warna kulitnya sama saja, itu tidak boleh. Jadi meskipun berbeda agama, meskipun berbeda suku, meskipun warna kulitnya berbeda, kita harus berteman. Ya, tidak boleh berpilih-pilih. Kemudian perbedaan itu bukanlah penghalang untuk berteman. Jadi meskipun kita beda keragaman, dalam berteman itu kita tidak boleh pilih-pilih. Artinya berteman dengan yang seagama saja, berteman dengan yang sesuku saja, berteman dengan yang warna kulitnya sama saja, itu tidak boleh. Jadi meskipun berbeda agama, meskipun berbeda suku, meskipun warna kulitnya berbeda, kita harus berteman. Ya, tidak boleh berpilih-pilih. Kemudian perbedaan itu bukanlah penghalang untuk berteman. Jadi meskipun kita beda agama, beda suku, beda bangsa, itu semua bukan penghalang untuk berteman.
suku kita hargai, perbedaan bangsa kita hargai, bahkan perbedaan bahasa harus kita hargai. Nah, menghargai perbedaan ini loh yang termasuk disebut toleransi. Nah, mendengarkan istilah toleransi. Nah, apa itu toleransi? Toleransi yaitu menghargai perbedaan. Nah, sekarang bagaimana perwujudan toleransi dalam kehidupan sehari-hari itu? Contohnya perwujudan toleransi yaitu memberikan kebebasan kepada orang lain. Jadi kita tidak boleh mengekang orang lain, baik itu teman, tetangga, maupun siapa saja ya, saudara, kita tidak boleh mengekang. Kita harus memberikan kebebasan kepada orang lain. Contohnya adalah jika ada teman yang berbeda pendapat, maka kita harus menghargainya dan tidak boleh memaksa. Jadi kalau kita pas melakukan musyawarah dalam kelas ya, kita melakukan musyawarah, kemudian kita mengusulkan A, tapi ada teman kita yang berpendapat B, maka teman yang berpendapat B sudah diusulkan B, dan kita tidak boleh memaksakan pendapat kita, yaitu A itu yang kepada teman kita yang berpendapat B. Semua pendapat itu harus kita hargai dan kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Itu namanya kita memberikan kebebasan kepada orang lain. Nikmati momen magical. Berikutnya, perwujudan toleransi yang nomor 2 adalah mengakui hak setiap individu, mengakui hak setiap orang. Jadi setiap orang, setiap dari kita itu mempunyai hak, dan hak dari teman kita itu harus kita akui. Contohnya adalah misalnya teman kita itu kita ajak bermain tapi menolak, maka kita tidak boleh memaksakan untuk bermain, karena menolak bermain itu merupakan hak. Contoh, misalnya pada sebuah hari kita ke rumah teman kita mau bermain, tapi pada saat itu teman kita tidak mau bermain, teman kita itu berada di rumah saja, maka kita tidak boleh memaksa teman kita itu untuk bermain bersama. Kita harus menghargai hak teman kita untuk memilih bermain atau tidak. Karena memilih untuk ikut bermain kita atau tetap berada di rumah itu merupakan hak teman kita. Itu merupakan hak setiap individu yang harus kita akui dan harus kita itu merupakan perwujudan toleransi yang kedua. Berikutnya, perwujudan toleransi yang ketiga adalah menghormati keyakinan orang lain. Jadi orang lain meyakini apa, kita harus menghormatinya. Dan tentu saja keyakinan dari kita semua ini ada yang sama, ada yang berbeda. Karena itu harus kita hormati. Contoh menghormati keyakinan orang lain adalah jika ada teman yang berbeda agama, maka kita tidak boleh memaksa untuk mengikuti agama. Contohnya adalah kita mempunyai teman yang agamanya tidak sama dengan agama kita, maka kita harus menghargai agama teman kita itu. Tidak boleh kita memaksakan teman kita untuk mengikuti agama kita. Ya, kita harus menghargai karena perbedaan agama itu harus kita hormati. Ini merupakan menghormati keyakinan orang lain.
Misal pada saat kita ke sekolah, teman kita tidak membawa alat tulis, maka kita pinjami jika alat tulis kita itu satu, dan teman tersebut harus merawatnya dan tidak bisa. Nah, jadi kita punya teman dari pelajaran ini ibu akan membagikan kelompok. Dibagi dua kelompok ya. Yang pertama kelompok 1. Mau apa? Mikael. Sekarang kalian tugaskan berkelompok mengerjakan tugas yang ibu sajikan di sini ya. Ya, tugasnya di papan tulis di ibu. Nah, tugasnya kelihatan. Ini tugasnya permasalahannya kalian adalah seorang muslim yang bersekolah di SDN 2 Kalangan. Di sekolah kalian ada salah satu teman kalian yang non muslim dan akan merayakan hari raya Natal dan Tahun Baru sesuai dengan keyakinannya. Karena dia teman kalian, dia mengundang kalian untuk datang ke rumahnya merayakan hari raya Natal. Nah, sekarang bagaimanakah sikap kalian? Nah, tugasnya ditulis di buku, nanti dipresentasikan hasil tugasnya ke depan kelas. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan tugasnya. Silakan dikerjakan.
akan tetapi saya tidak bisa hadir ke acara perayaan hari Natal tersebut karena perbedaan keyakinan saya yang seorang Muslim. Ya, beri aplaus untuk teman-teman. Sekarang kelompok 2 yang mau pilih. Silakan Hafiz. Perbedaan keyakinan saya persoalan tidak bisa mengatur dalam keadaan tetapi saya sangat Ya, beri tepuk tangan. Terima kasih atas presentasinya. Sekarang kita akan menyimpulkan kesimpulan tentang pelajaran bedanya apa tadi? Perbedaan bedanya saling menghargai dan keragaman. Salah satunya tadi apa? Ada perbedaan agama kita harus toleransi. Toleransi tadi apa? Saling menghormati, menghargai. Misalnya berbeda agama kita harus menghargai agama orang yang berbeda agama dengan kita. Tidak boleh tidak boleh memaksakan agama kita. Terus apabila kita berbeda dengan suku, kita juga tidak boleh mengejek, tidak boleh membedakan. Yang satu putih, yang satu hitam, yang satu kurus, yang satu jenggot, tidak boleh dibedakan. Kita harus saling menghormati. Sekarang apa kalian sudah paham? Sudah paham. Coba sebutkan satu contoh saling menghargai. Fajri. Ya, tidak bertulis-tulis teman. Sebutkan. David. Saling menghargai. Pertama tidak beri-beri teman. Apa lagi? Tidak beda-bedakan. Ya, sama. Kalau kita berbeda agama, contohnya apa? mengizinkan teman yang ingin melaksanakan ibadah. Ya, mengizinkan teman untuk melaksanakan ibadah. Bagus, tepuk tangan. Sekarang ibu akan memberikan pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah, kalian ditugaskan untuk mencari perbedaan di sekitar lingkungan tempat kalian tinggal. Nah, apabila ada perbedaan, apa sikap kalian kepada orang tersebut? Nah, pekerjaan rumahnya dikumpulkan di minggu yang akan datang. Setelah ini, minggu berikutnya kita akan melanjutkan pelajaran bab. Hari ini bab 3 yang akan datang bab 4, yaitu tentang memasuki apa? Usia balik. Itu nanti bab apa tadi? Bab 4. Lagu daerah. Siapa yang ingin mewakili? Dapat. Lagu antar kita. Yang lain berdiri. Yuk. Kita mulai.
Terima kasih. Sekarang mengakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.